Bab 891. Lin Yu dan Jiang Yan tertidur dengan canggung saat ini. Mereka terbangun tiba-tiba ketika mereka mendengar kata-kata ibu mereka, dan langsung bangun dari tempat tidur, mengenakan pakaian mereka dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. "Bu, apa yang kamu bicarakan? Xinji sudah pergi." Jiang Yan membuka pintu dan bertanya pada Qin Xiulan dengan penuh semangat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan sedikit tidak percaya. "Ya, aku bangun untuk membuat sarapan pagi dan melihat pintu Xinji terbuka, berpikir bahwa dia lupa menutup kamar mandi ketika dia bangun di malam hari, jadi aku ingin membantunya menutup pintu, tapi aku membuka pintu dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalam rumah. Teman-teman, saya pikir dia ada di kamar mandi, tetapi saya berteriak, tetapi tidak ada yang setuju. Saya mencari beberapa kamar mandi dan tidak dapat menemukannya." Qin Xiulan berkata dengan panik. Saat berbicara, dia, Lin Yu dan Jiang Yan sudah berjalan ke kamar Xinjie, dan melihat bahwa kamar Xinjie memang kosong. Melihat memang tidak ada sosok Xinjie di kamar tidur, Jiang Yan langsung memucat, dan bergegas masuk, membuka lemari dan melihat-lihat, dan menemukan bahwa tas sekolah kecil yang dibelinya untuk Xinjie telah lenyap, dan ada juga beberapa pakaian yang hilang. "Jiarong, bukankah Xinji kabur dari rumah?" Warna kulit Jiang Yan berubah drastis, dan suaranya berkata dengan panik, "Karena tidak ada orang di rumah, Xinji kebanyakan lari dari rumah." "Jangan khawatir, dia kabur begitu saja dari rumah, dan seorang gadis kecil tidak bisa berjalan jauh." Lin Yu sangat tenang, dan menghiburnya dengan lembut, dan kemudian menoleh ke ibunya dan bertanya, "Bu, kamu baru saja menemukan kamar tidur dan kamar mandi, serta ruang cuci dan ruang utilitas, kan?" "Nah, setelah mencarinya, dia pasti tidak ada di rumah." Qin Xiulan mengangguk dan berkata dengan pasti, "Jangan khawatir, Sister Yan, saya akan pergi keluar untuk mencarinya sekarang. Saya pasti akan mendapatkannya kembali, dia tidak akan jauh." Lin Yu berkata kepada Jiang Yan, dan kemudian bergegas kembali ke kamar tidur untuk berganti pakaian. "Aku akan pergi denganmu." Jiang Yan bergegas ke kamar saat dia berkata. Pasangan tua Li Suqin, Jiang Jingren dan Ye Qingmei juga mendengar gerakan saat ini, mengenakan pakaian mereka dan mendorong pintu keluar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa Xinji lah yang kabur dari rumah, wajah mereka bertiga tiba-tiba berubah. "Ini hari yang dingin, dia keluar sebagai seorang anak, itu cukup bagus." Li Suqin membuka mulutnya dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak ingin Lin Yu dan Jiang Yan mengadopsi Xinjie, dia masih merasakan simpati dan kasih sayang pada Xinjie, seorang anak yang menderita, dan sikapnya baru-baru ini ditujukan pada Lin Yu dan Jiang Yan, bukan pada Xinjie. "Saya menyalahkan Anda." Jiang Jingren menegur Li Suqin dengan suara yang dalam, "Xinjie sangat bijaksana, tidak bisakah kamu tahu jika kamu terus membuka wajahmu sepanjang waktu?" Li Suqin mengerucutkan bibirnya, tapi tidak berani membantah. "Oke, ayah, jangan salahkan ibu untuk ini." Saat ini Lin Yu dan Jiang Yan sudah berpakaian dan berjalan keluar rumah. "Aku akan pergi denganmu, kamu pergi ke utara, aku pergi ke selatan, kita akan menemukan secara terpisah." Ye Qingmei berkata dengan cemas, lalu kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Lin Yu dan Jiang Yan pergi lebih dulu, dan pergi ke utara di sepanjang jalan. Saat ini langit baru saja cerah, karena libur akhir tahun Imlek banyak toko yang belum buka, sehingga tidak banyak orang di jalan, terutama anak-anak, dan tidak ada, sehingga tidak sulit ditemukan. Lin Yu mengendarai mobil perlahan, Jiang Yan mencari-cari, melihat dengan penuh semangat, mengepalkan tinjunya erat-erat, buku-buku jarinya sedikit putih, dan jantungnya berdebar kencang. Jika Xinji melakukan sesuatu yang salah, dia takut dia akan merasa tidak nyaman dalam hidup ini. Lin Yu juga sangat cemas. Xinji tersesat di tangan mereka. Jika sesuatu terjadi,
mereka memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Pada saat ini, Jiang Yan tiba-tiba menepuk paha Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Jiarong, berbaliklah, aku baru saja melihat seorang anak kecil di jalan kecil yang terlihat seperti Xinji." Lin Yu buru-buru berbalik setelah mendengar ini, dan mengejar Jiang Yan di jalan sekarang. Seperti yang dikatakan Jiang Yan, ada sosok kecil di depan toko di depannya, menendang batu di pinggir jalan, tapi menunggu mereka mendekat. Belakangan, saya menyadari bahwa itu sama sekali bukan Xinji, tetapi anak di toko sebelahnya. Hati Jiang Yan tiba-tiba tenggelam, wajahnya penuh kehilangan, dan dia menggigit bibirnya dengan erat. Lin Yu dan Jiang Yan mengemudikan mobil di kota ini selama 1 atau 2 jam, tetapi tidak menemukan Xinji. Keduanya tampak muram dan cemas, terutama Jiang Yan, yang hendak menangis terburu-buru. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa terakhir kali mereka melihat Xinji hampir mati beku. Jika Xinji keluar di tengah malam, akan sulit untuk mengatakan bahwa situasi yang sama akan terjadi. "Saudari Yan, jangan panik, aku akan menelepon Han Bing dan meminta mereka membantu mencarinya. Mereka seharusnya bisa segera menemukannya." Lin Yu menghibur Jiang Yan sambil memanggil Han Bing. Meskipun masalah sepele menemukan anak-anak bermasalah seperti ini, Departemen Pesawat Militer agak tidak masuk akal, tetapi situasinya mendesak dan Lin Yu hanya bisa menyusahkan Han Bing dan yang lainnya. Setelah Han Bing mengetahui situasinya, ia tidak berani menunda sedikit pun, dan segera mengaturnya agar para anggota yang sedang berpatroli di kota memperhatikan untuk menemukan seorang gadis kecil, dan pada saat yang sama ia memposting foto Xinji. Efisiensi Departemen Pesawat Militer benar-benar luar biasa. 10 menit setelah misi Han Bing diberitahukan, Lin Yu dan Jiang Yan menerima berita bahwa Xinji telah menemukannya. Setengah jam kemudian, Lin Yu, Jiang Yan, Ye Qingmei, Qin Xiulan, dan Jiang Jingren berdiri di sisi jalan di bawah, dengan penuh semangat melihat ke arah persimpangan, menunggu sesuatu dengan cemas. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan off-road berwarna hitam melaju dengan kecepatan ekstrim, dan berhenti segera setelah mencapai depan. Kemudian Han Bing melompat keluar dari mobil, memutar dan membuka pintu jok belakang mobil, dan memeluk Xinji yang sedang duduk di dalam. Keluar. Xinji. Setelah melihat Xinji, mata Jiang Yan memerah dan berteriak dengan cemas, dan berlari menuju Xinji. Xinji juga sangat senang ketika dia melihat Jiang Yan, dan berlari ke pelukan Jiang Yan, menyandarkan kepalanya di bahu Jiang Yan, dan air matanya terus jatuh seperti manik-manik yang rusak. Karena dia tidak bisa berbicara, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memeluk Jiang Yan dengan erat, dengan kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu. Ketika orang-orang kami menemukannya, wajah anak itu pucat karena kedinginan, dan dia sedikit terhuyung-huyung saat berjalan. Begitu saja, katakan padanya untuk membawanya kembali untuk menemuinya Bibi Jiang. Dia terus menggelengkan kepalanya. Han Bing berkata dengan sedikit emosi, dan merasa bahwa Xinji sangat peka di usia muda, itu benar-benar terpuji. Dia baru saja mendengar dari Lin Yu bahwa alasan mengapa Xinji lari dari rumah adalah karena dia tidak ingin Jiang Yan dan Li Suqin berdebat. "Xinji, kamu tidak boleh pergi begitu saja di masa depan. Betapa khawatirnya nenek, paman, dan bibimu." Qin Xiulan juga berjongkok dan mendesah lembut Xinji. Li Suqin tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi bersalah di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia merasa sedikit menyalahkan diri sendiri, mengetahui bahwa Xinji telah pergi. Alasan utamanya adalah karena dia. Untungnya, Xinji baik-baik saja kali ini. Akan tidur dan makan. Jika kamu ingin aku mengatakan, itu benar-benar tidak berhasil, biarkan Xinji tinggal di sini dulu, lagi pula, aku hanya mengenali putri baptis. Jiang Jingren mendesah pelan, dan dengan lembut membujuk istrinya.
Li Sukin berjabat tangan, ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas sedikit, dan berkata kepada putrinya, karena kamu sangat ingin mengadopsi dia, maka lakukan apa yang kamu inginkan, aku tidak akan ikut campur. Jiang Yan sangat gembira saat mendengar kata-kata ibunya, dan buru-buru berpisah dari Xinji, menyeka air mata dari wajahnya dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh semangat, Xinji, cepat, terima kasih nenek. Nenek berjanji padamu untuk tinggal. Itu jatuh. Xinji menyeringai gembira saat mendengar kata-kata itu, dan membungkuk pada Li Sukin dengan sangat bijaksana. Li Sukin merasa lembut dan berbisik, ayo pergi, di luar dingin, pulanglah, nenek akan membuatkanmu mie rebus favoritmu dengan acar sayuran. Jiang Yan segera bangkit untuk membawa Xinji ke rumah, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berhenti, berbalik dan melihat ke arah Han Bing, dan berkata, Xinji, ayo, jangan lupa berterima kasih Bibi Han. Xinji dengan cepat berbalik dan membungkuk kepada Han Bing, lalu berbalik dan mengikuti Jiang Yan ke dalam komunitas, tetapi pada saat ini kepolosan di wajahnya tersapu, dan senyum licik muncul di sudut mulutnya, dengan sedikit kesan itu. Arti sukses. Karena dia pendek, secara alami tidak mungkin ada orang yang melihat senyumnya. Namun secara kebetulan, Lin Yu yang sedang mengucapkan selamat tinggal pada Han Bing saat ini, kebetulan melihat wajah profil Xinji di kaca spion samping mobil karena sudut tempat dia berdiri, dan menangkap senyuman di mulutnya.